Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ayeuna, Jadi sekarang ayeuna. kita berdua mau ngobrol-ngobrol santai dan serius kayaknya. Kalau lihat dari mukanya sih emang udah serius ya. Jadi gak tahu mau ngobrolin apa. Daripada penasaran, Sedih aja. Guys. daripada penasaran, Daripada tontonin terus ya. Jangan sampai di skip karena obrolan ini serius banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajis Bolang. Boleh. Kenapa disebut Ajis Bolang? Nggak tahu sih. Karena mungkin dulu saya anak yang suka main di hutan ya, main-main di hutan sampai bolos sekolah. Karena hobi saya main di hutan, ngebolang gitu, survival. Cara gimana sih nyari makan di hutan, berburu, ya seperti itulah. Jadi saya keseringan main di hutan, makanya disebut si bolang. Jadi kayak si bola. Jadi kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama Bang Bolang. Ngobrolnya tentang apa? Tentang perjalanan hidup Bang Bolang dari awal sampai sekarang. Dari mulai titik nol sampai sekarang, alhamdulillah udah dibilang sukses ya. Karena apa? Karena tamunya sangat banyak guys. Amin, amin. Jadi alhamdulillah sekarang udah sukses. Nah, biar tahu semua ceritanya, jangan sampai di skip. Kita lanjut videonya. Oke. Halo. Sorry, di sini ada dua kamera, yang satu kamera saya, yang satu lagi kamera Bang Randy ya. Jadi jangan aneh kalau nggak fokus ke sini, berarti fokusnya ke sana. Jadi kita nge-vlog buat konten saya dan Bang Randy nge-vlog buat konten pribadinya. Oke lanjut. Jadi mulai serius di dunia pendakian apa kemana? Ya. Di dunia pendakian dari tahun berapa? Nah, saya mulai serius di dunia pendakian dari tahun 2017. 2017, berarti juga 3 tahunan lah. lu aing can eta rugi. Baik. Lo bating di jodohan sih. Oke guys, di sini saya menceritakan tentang perjalanan saya dari awal sampai sekarang. Jadi dulu saya itu terlahir dari kalangan masyarakat biasa lah. Dulu saya itu pergaulan saya itu hanya di perkebunan dan perkebunan. Jadi saya paginya sekolah, pulang sekolah saya main di kebun, Bantu-bantu di kebun. bantu orang tua di kebun. Saya sekolah hanya lulusan SD, jujur saja hanya lulusan SD, karena saya lebih memilih untuk membantu orang tua ketimbang saya harus meneruskan sekolah. Karena apa? Karena dana yang tidak memungkinkan untuk saya melanjutkan sekolah. Nah, di situ saya main, sering main di hutan karena dulu nggak ada kompor gas kan. Dulu masih pakai kayu bakar. Pagi sekolah, pulang sekolah saya bantu orang tua di kebun. Nah, pulang di kebun saya bawa kayu bakar. Sampai akhirnya saya dewasa. Saya beranjak dewasa, umur 12 tahun. Saya mulai kerja apa? Kerja kuli mangun, kuli pikul gitu. Jadi kalau misalkan ada orang panen di kebun, saya yang bawa turun dengan kapasitas tenaga saya yang semampunya lah. Dan saya sempat main di luar juga, di kota. Jadi saya tahu pergaulan di kota kayak gimana. Sampai saya berumur 16 tahun, saya main di kota.
banyak motivasi-motivasi yang saya temuin di Dan pengalaman ya. dan pengalaman saya di kota. Kalau menurut saya sih di kota terlalu keras gitu. Terus untuk solidaritasnya pun kurang gitu. Itu pengalaman saya pribadi ya. Menurut pengalaman pribadi. Ya. Nggak tahu kalau kalian di kota kayak gimana. Cuman kalau itu menurut pengalaman saya pribadi kurang. Dan saya di situ kebingungan mencari kerja apa lagi karena saya nggak mencoba dudungan masih Gak punya bos karena gak punya pekerjaan tetap intinya. ya itu nggak punya pekerjaan tetap, jadi saya gonta-ganti kuli bangunan, kuli dagang di pasar. Di situ saya mulai jenuh. Pokoknya apa aja, kerja apa aja buat bertahan hidup. Nah itu tahun 2013 saya mulai memutuskan untuk pulang ke Cianjur, ke tempat saya, karena saya asli itu dari Cianjur dan kampung saya kampung Gunung Putri. Di kampung Gunung Putri berkabupaten Cianjur itu punya gunung yang namanya Gunung Gede Pangrango. Saya kembali lagi ke kampung. Jadi di situ saya mulai fokus kembali lagi di dunia pertanian karena faktor usia orang tua saya udah tua ya. Saya fokus untuk mengurus perkebunan. Jadi gini, paginya saya kerja, sesudah kerja zuhurnya saya kembali ke perkebunan orang tua saya. Itu terus saya lakukan sampai ada orang yang mengajak saya kerja, mau nggak kerja? Dan Kerja apa? Kerja nyangkul. Namanya itu Abidin. Dia volunteer Gunung Gede. Iya. Dia meninggal tahun 2019 kemarin. Saya diajak oleh beliau untuk kerja di perkebunannya. Saya kerja dengan air dengan sampai akhirnya dia ngajakin saya jadi porter. Mau nggak jadi porter? Ya saya mau karena saya pernah jadi porter dan upahnya pun lumayan lah kalau bagi saya, lumayan. Pertama kali dibayar berapa? Pertama kali dibayar saya itu untuk 2 hari 1 malam 500.000 full service tuh. Walaupun nggak bisa, saya usahakan untuk bisa servis mereka semampu saya. Saya diajak jadi porter mulai keenakan karena bagi saya kan gajinya lumayan juga kan. Iyalah 500.000 karena saya kerja dari jam 7 sampai jam 12 siang itu cuma digaji 25.000. Itu kalau mencangkul guys. Jadi dia menawarkan kalau Sabtu Minggu udahlah nggak usah Kerja di kebun. masuk kerja. Kenapa bang? Kamu jadi porter aja. Dan jadi gitu. Jadi per bulan itu saya naik 4 kali jadi porter. Tiap weekend aja ya? Iya. Banyak ilmu beliau yang saya pelajari dari dia. Sampai akhirnya saya mempelajari ilmu beliau yang beliau turunkan ke saya. Saya jadi porter, fokus dan saya meninggalkan dunia pertanian, saya fokus di dunia pendakian. Waktu itu saya fokus jadi porter dan ada yang menawarkan jasa sebagai guide. Apa itu guide? Saya belum tahu guide. Sampai sekarang belum tahu guide kayak gimana sih. Apa coba? Ya belum tahu. Terus? Belum tahu. Jadi sampai sekarang pun saya tidak tahu guide itu apa. Terus menurut pengalaman kerja Mang Bolang, guide itu kerjanya seperti apa? Nah itu saya belum tahu sampai sekarang guide itu apa. Karena mungkin sosialisasi saya kurang ya. Jadi saya belum tahu sampai sekarang guide itu apa. Ini udah tahun 2020. Guide itu apa sih? Guide itu apa sih? Nah di sini saya ingin sharing gitu sama pendaki-pendaki. Udah banyak lah teman-teman pendaki saya dari luar, udah banyak. Cuman mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan, bang guide itu apa? Nah saya juga bingung guide itu apa gitu. Makanya kalau misalkan ada orang yang
nawarin jasa gaet, mau gak jadi gaet? Saya suka jawab, udah mendingan pakai porter aja. Karena saya belum bisa jadi gaet. Gaet itu apa? Jadi kalau nggak tahu tanya aja ke Bang Google guys. Tapi menurut penelitian dokter, gaet itu kayaknya kan sebagai pengantar kayaknya. Pemandu. Pemandu. Oh jadi jadi gaet itu kayak pemandu gitu guys. Misalkan gini, orang kan yang tadinya belum pernah naik gunung gede terus minta digaetin, jadi itu minta dipandu, kayaknya seperti itu guys. Iya, gaet itu apa? Ya, gak mungkin kan minta gaetnya sama orang yang gak tahu gunung juga, pasti yang udah tahu gunung itu kayak gitu. Bener? Namun bener salah guys. Nah, Gaet itu apa? Cuman itu bagi saya nggak penting lah, itu bisa nanti dibicarakan di belakang layar. Cuman di sini saya mulai fokus di dunia pendakian setelah saya menjadi porter. Di porter. Nah, sempat ada orang, bang bantuin pendaftaran pendakian Gunung Gede, karena kan pendaftarannya itu online. Nah, saya di situ mulai sharing kepada almarhum tersebut. Sharing, bang, ada orang nih yang mau naik Gunung Gede tapi minta dibantu. Nah, saya bantu online ya, bantu online. Cara gimana sih caranya online itu daftar Gunung Gede? Pak Boleh itu gimana caranya untuk melakukan pendaftaran Gunung Gede via online. Ya. Ya online. Nah, saya bantu dengan sekarang saya masih meneruskan profesi sampai sekarang masih meneruskan profesi tersebut. Saya sekarang dan sekarang fokus menggeluti ya, jadi IO. Jadi favorit guys, jadi kebiasaan bahasa Sunda sekarang memaksakan diri untuk bisa bahasa Indonesia di depan kamera. Favorit bagi saya mah riuh lah. Tujuannya biar semua orang ngerti aja gitu. Kalau fokus ngomong bahasa Sunda kan belum tentu semua orang ngerti. Sebenarnya biar enggak ribet aja ngedit nih di bawah ini, biar nggak pakai terjemahan. Sebenarnya saya lebih nyaman pakai bahasa Sunda. Nah, di situ apa di sini ya? Di situ lah. Di situ. Oh, di sini. Di situ saya mulai fokus di dunia saya. Dunia saya. Per-IO-an itu. Per-IO-an. Nah, itu teh dari tahun berapa? Itu saya fokus dari tahun 2016 jadi IO. Karena dari tahun 2016 ke bawah itu ke belakang saya fokus sebagai porter.